Selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa lagi di hari Kamis 29 Juli 2021. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melangkahkan kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini Kamis, kami bisa berjumpa kembali dengan-Mu Tuhan, dan kami mau belajar firman-Mu supaya hidup kami dalam kerangka hikmat Allah. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku, renungan pagi kali ini, Kamis 29 Juli 2021, bertajuk Hidup dalam hikmat Allah. Teks bacaan diambil dari Amsal 24 ayat 3-4, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara-saudara, banyak orang beranggapan bahwa kepandaian, kemampuan yang dipunyai, maka ia dapat memiliki semua yang diinginkan, diharapkan di dunia ini. Pemahaman seperti ini sering membuat banyak orang hanya mengandalkan diri sendiri dalam menjalani hidup. Padahal sesungguhnya apa benar demikian? Tidak, saudara-saudara. Manusia tidak bisa hanya mengandalkan kepandaian kemampuannya untuk memenangkan perjalanan hidupnya di dunia ini. Kitab Amsal kali ini mengajarkan, mendidik kita pentingnya hikmat dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya sekarang, apa itu hikmat? Hikmat adalah kebijaksanaan yang dianugerahkan Allah bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan, maka seseorang bisa menentukan mana yang terbaik dalam perjalanan hidupnya, mana yang berguna, yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Dengan hikmat dari Allah, seseorang juga dimampukan membedakan mana yang baik dan yang tidak baik sesuai kehendak Tuhan. Dengan hikmat juga, seseorang dapat bersikap adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Setiap orang dibentuk menjadi pribadi yang bijaksana, yang senantiasa melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan seturut kehendak Tuhan bagi dirinya dan orang lain. Ada banyak orang pintar dan berpengetahuan, tetapi tidak memakai kepintaran dan pengetahuannya untuk melakukan kebaikan. Ada banyak orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi tidak dapat memakainya dengan bijaksana, sehingga kemampuan dan skillnya itulah yang membawa mereka jatuh ke dalam kejahatan dan dosa. Banyak orang yang memiliki segalanya, harta berlimpah, tetapi tidak memiliki hikmat Allah, sehingga ia menghabiskan segala yang ia punyai untuk kenikmatan sesaat atau hedonisme. Nah, saudara-saudara, tanpa hikmat dari Allah, manusia hanya menjalankan hidupnya sesukanya, sesuai keinginannya sendiri, bukan keinginan Tuhan, sehingga membawa manusia justru dalam kehancuran, jatuh dalam pencobaan,
Hanya dengan hikmatlah sesungguhnya manusia bisa bijaksana dan merencanakan hidup dan masa depannya. Itulah sebab di Amsal 24 ayat 3-4 disebutkan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang menarik dan berharga. Maksudnya adalah hikmat dari Allah, maka setiap orang dapat membangun masa depan yang kokoh, yang memiliki pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Di mana dengan berdasarkan firman Tuhan, ia dimampukan memakai kepandaian dan pengertian yang ia miliki untuk mempersiapkan dan menentukan masa depannya dengan baik. Dengan hikmat juga setiap orang dipersiapkan memiliki masa depannya seturut dengan kehendak Tuhan. Hidupnya tidak berkekurangan sedikit pun, karena hikmat Allah membentuknya menjadi pribadi yang bijaksana. Intinya, setiap orang yang hidup dalam hikmat dari Tuhan mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah dalam hidupnya. Amsal menganalogikan hidup manusia ibarat seorang arsitektur yang merancang bangunan. Hidup ini tidak terjadi dengan sendirinya. Manusia punya akal dan pikiran yang dapat merancang hidupnya mau jadi apa dalam sehari-hari. Dia dapat mengerjakan apa yang dapat dikerjakan hari ini, hari esok, maupun akan datang. Masa depan yang baik tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi direncanakan melalui rancangan. Harus diingat pula bahwa rancangan itu terwujud semata-mata karena perkenan Tuhan. Itulah sebabnya Amsal 16 ayat 9 menuturkan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah hidup saudara. Selamat beraktivitas, salam sehat dan tangguh dari tim Renungkan Pagi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau belajar hari Kamis ini, kehidupan kami belajar dari hikmat-Mu yang menjadi penuntun hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.